Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025. Renungan di pagi ini mengangkat tema sentral GKI di Tanah Papua, yaitu membayar nazar yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Marta M. Korwa, SSI, Teol. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami, telah mengizinkan kami hidup dan berkarya sampai hari ini. Berada pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025, telah ada pada hari yang ke-280. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus memberi hikmat. Terpuji-pujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Pembacaan kebenaran firman Tuhan, Imamat 27 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Membayar nazar. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai itu harus 30 shikal. Imamat 27 ayat 4 membahas tentang nilai tebusan untuk seorang perempuan yang dinazarkan kepada Tuhan. Berikut adalah penjelasan dalam konteks pasal 27. Konteksnya adalah nazar khusus. Pasal 27 mengatur tentang nazar atau janji khusus yang diucapkan seseorang kepada Tuhan, khususnya mengenai penyerahan atau penebusan orang, hewan atau harta benda. Kedua, penilaian orang yang dinazarkan, menetapkan nilai moneter standar untuk menebus orang yang telah dinazarkan. Penebusan ini adalah pengganti agar orang yang dinazarkan tidak harus melayani di bait suci atau agar janji tersebut dapat dipenuhi dengan pembayaran. Ketiga, nilai berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nilai tebusan penilaian ditetapkan berbeda-beda berdasarkan usia dan jenis kelamin yang pada dasarnya mencerminkan potensi kerja dan sumbangan ekonomi individu dalam masyarakat pertanian saat itu. Ayat 3, laki-laki berusia 20-60 tahun dinilai 50 shikal perak. Ayat 4, perempuan berusia 20-60 tahun dinilai 30 shikal perak. Arti dari ayat 4, ayat ini secara khusus menetapkan bahwa jika orang yang dinazarkan atau yang dinazarkan atas namanya adalah seorang perempuan berusia antara 20-60 tahun, maka nilai tebusannya yang harus dibayarkan kepada Tuhan melalui imam adalah 30 shikal perak ditimbang menurut shikal kudus. Ini menunjukkan bahwa nazar yang melibatkan orang diizinkan tetapi harus ditebus dengan sejumlah uang. Peraturan tersebut adil dan terperinci, menyesuaikan nilai tebusan dengan kemampuan kerja yang diperkirakan. Imamat 27 menekankan keseriusan nazar dan pentingnya memenuhi janji kepada Tuhan dengan menyediakan cara yang praktis, penebusan moneter untuk memenuhinya. Pertanyaannya, mengapa dalam nazar nilai perempuan yang dinazarkan dengan harga 30 shikal? Maka melihat pada pandangan iman Kristen tentang hal ini bagi perempuan, penilaian 30 shikal perak untuk perempuan dewasa usia 20-60 tahun dalam Imamat 27 ayat 4, sedangkan laki-laki pada usia yang sama dinilai 50 shikal, memiliki latar belakang historis dan sosial dan tidak mencerminkan nilai rohani seseorang di mata Tuhan. Berikut adalah pandangan utama berdasarkan tafsiran Kristen. Berbicara tentang dasar nilai ekonomi, bukan nilai manusia. Perbedaan nilai ini hampir secara universal ditafsirkan sebagai cerminan dari nilai tenaga kerja. Jadi dalam hal ini, nilai yang diberikan itu berdasarkan nilai tenaga kerja dan kontribusi ekonomi dalam masyarakat agraris Israel kuno dan bukan sebagai penentuan nilai hakiki moral atau rohani seseorang. Jadi pertanyaan yang tadi bahwa sesungguhnya di dalam Imamat 27 ayat 4 itu berbicara bukan berdasarkan penentuan nilai hakiki moral atau rohani seseorang, melainkan
Nilai ini hampir secara umum ditafsirkan sebagai cerminan dari nilai tenaga kerja dan kontribusi ekonomi dalam masyarakat agraris Israel kuno. Sebab itu kita lihat nilai tenaga kerja khususnya pada masa itu. Masyarakat agraris Israel kuno pada masa itu adalah nilai tenaga kerja laki-laki. Laki-laki dewasa pada masa itu secara umum diharapkan melakukan pekerjaan fisik yang lebih berat dan memimpin tugas-tugas agraris atau militer. Oleh karena itu potensi pendapatan dan tenaga kerja mereka dinilai lebih tinggi daripada perempuan yang peran utamanya seringkali berada di ranah domestik. Tujuan praktis, nilai yang ditetapkan adalah harga tebusan agar orang yang dinasarkan atau yang dinasarkan atas namanya tidak perlu melayani secara fisik di kemah suci atau bait suci. Jika seseorang dinasarkan, mereka harusnya memberikan pelayanan tenaga mereka full. Oleh karena itu, uang tebusan berfungsi sebagai pengganti nilai jasa atau tenaga yang tidak jadi diberikan kepada tempat kudus. Pandangan yang kedua, iman Kristen tentang nilai perempuan. Dalam iman Kristen, perbedaan nilai moneter dalam Imamat 27 ini tidak pernah ditafsirkan sebagai indikasi bahwa perempuan memiliki nilai yang lebih rendah dari laki-laki di mata Allah. Kesetaraan dalam penciptaan, pandangan Kristen berdasarkan pada Kejadian 1 ayat 27 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Laki-laki dan perempuan diciptakan setara dalam gambar dan kemuliaan Allah. Kesetaraan dalam penebusan. Nilai sejati seseorang dalam kekristenan tidak diukur dari harga penebusan dalam hukum Taurat, tetapi dari harga yang dibayar oleh Yesus Kristus di kayu salib. Pengorbanan Kristus berlaku sama dan penuh bagi laki-laki maupun perempuan tanpa memandang ras, status sosial atau jenis kelamin. Galatia 3 ayat 28. Hukum kontekstual. Prinsip kekal. Hukum Imamat 27 adalah bagian dari hukum upacara kemasyarakatan Perjanjian Lama yang bersifat kontekstual pada masanya, berlaku untuk tata cara pelayanan di kemah suci atau bait suci. Prinsip kekal yang diambil adalah keseriusan nazar dan pentingnya menepati janji kepada Tuhan. Peraturan nilai moneter tersebut telah digenapi dan digantikan oleh Perjanjian Baru dalam Kristus. Nilai 30 shikal untuk perempuan dalam Nazar adalah ketetapan praktis ekonomis yang relevan dengan struktur sosial dan tenaga kerja Israel kuno dan tidak ada hubungan dengan nilai rohani perempuan di hadapan Tuhan. Dalam kekristenan, perempuan memiliki martabat dan nilai yang sama persis dengan laki-laki karena keduanya ditebus oleh darah Kristus dan diciptakan menurut gambar. Tuhan memberkati, marilah kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Tuntunan sertai kami semua dalam minggu kerja, minggu pelayanan yang baru. Secara khusus di hari ini dengan seluruh aktivitas kami sebagai pendengar siaran Bina Keluarga Kristen maupun Jemaat GKI Benhester. Tuhan meneguhkan kami dengan hikmat kebijaksanaan untuk mengangkat tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan, pendidikan dan keseharian kami tiap-tiap hari. Demi Yesus Kristus firman hidup kami berdoa dan Tuhan memberkati persekutuan jemaat GKI Benhester kini dan selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.